ketahui bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yang pertama kali turun ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya membacakan dua ayat dari surat Al-Alaq. ثم يا كرام فضل الله شهر رمضان بأنه فيه ليلة خير من 1000 شهر. Kemudian seperti yang dijawab Bapak tadi, bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain? Karena di bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang dimana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. يعني لو تقوم هذه الليلة خير عند الله من عبادة 1000 شهر. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ketika di malam ini, kemudian di malam ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada di sisi Allah daripada beribadah selama 1000 bulan. يعني من قام ليلة القدر وحدها يوم في العام فكأنما عبد الله 83 عاما. Jadi kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan adik-adik bisa beribadah di antara malam-malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekitar 380 tahun. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله عز وجل الذي أخبرنا بأنها أفضل من 1000 شهر. Allah kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, bapak-bapak ibu sekalian, adik-adik juga, jadi membacakan dua ayat surat Al-Qadar. Kemudian diambil faidah dari dua ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita, yang memberikan berita kepada kita bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. الآن في فلسطين الوقت في غزة وقت صلاة الظهر. Jadi saya mulai bercerita tentang keadaan di Palestina. Sekarang kalau misalkan di Palestina ini sekarang waktu zuhur. قبل الظهر كان هنالك في غزة حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم. Nah, sebelum waktu zuhur itu ada istilahnya sama kayak sekarang kan istilahnya khataman Al-Quran. Itu sama seperti yang dilakukan adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Itu perayaan terhadap khatamnya Al-Quran. عدد الذين حفظوا القرآن وختموه في شهر رمضان في فلسطين أكثر من 250 حافظ. Jadi kalau di sini bedanya khataman Al-Quran, tapi kalau di Palestina, di Gaza itu ada perayaan juga, cuma perayaan yang menghasilkan 250 orang yang hafal Al-Quran. ابنتي عمرها 9 سنوات. 9 من منكم 9؟ Jadi Syekh itu punya anak umurnya 9 tahun. Di sini adik-adik ada yang umurnya 9 tahun? كم تحفظ من القرآن؟ Hafal berapa Quran? Berapa juz deh? Nah, banyak. Jangan malu-malu, jawab aja berapa? ابنتي الآن ختمت سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ Saya mengabarkan bahwasanya putri beliau yang umur 9 tahun itu sudah menghatamkan sampai surat Al-Insan. ثم أيها الآباء الآن رسالة إلى الآباء. Jadi pesan yang akan disampaikan oleh Syekh ini pesan untuk para bapak-bapak yang ada sekarang. من أراد أن يكرمه الله في الدنيا والآخرة عليه أن يعلم أبناءه القرآن.
Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan sebuah wejangan, sebuah nasihat. Jadi bapak-bapak, kalau misalkan semua nih bapak-bapak yang ada mau dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, dihormatinya sama Allah, bukan sama manusia bapak-bapak, itu hendaknya mengajari putra-putrinya ini Al-Quran. الأبناء الذين يحفظون القرآن ماذا يفعلون لآبائهم؟ Kalau anak-anaknya ini nggak hafal Al-Quran, apa yang akan dilakukan? Baktinya kepada bapak-bapak ini apa? يعني أنتم يا أبنائنا وبناتنا عندما تحفظون القرآن هل تعرف ماذا تفعل لوالديك؟ Buat adik-adik pertanyaan nih, yang cantik-cantik. Jadi kalau adik-adik semua ini ngapal Al-Quran, adik-adik tahu nggak nih balasan untuk bapak-bapak, untuk orang tuanya semua ini apa? يوم القيامة تلبس والديك تاج في الجنة. Jadi kalau adik-adik semua ini ya bisa menghafal Al-Quran, kelak di hari kiamat nanti orang tuanya adik-adik ini dipakaikan sebagai mahkota dari emas di surga. اسمه تاج الوقار. Jadi nama mahkotanya itu mahkota kebanggaan. الياقوت الواحدة منه من هذا التاج الياقوت خير من الدنيا وما فيها. Jadi kata Syekh ini di mahkotanya itu ada banyak permata. Jadi satu permata yang ada di mahkota ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. ثم يوم القيامة Kemudian pada hari kiamat nanti, هل نؤمن؟ nah ini mau dilanjut atau enggak ini bapak-bapak ibu-ibu? Dilanjut atau enggak? نؤمن. Lanjut atau enggak? استمع استمع استمع. Nah ini didengarkan baik-baik. يوم القيامة تأتي الملائكة لقارئ القرآن. Pada hari kiamat ada para malaikat yang akan datang kepada orang-orang yang senang baca Al-Quran. يقول له اقرأ وارتقي في الجنة. الجنة درجات. Jadi malaikat itu akan datang kepada orang-orang yang senang baca Al-Quran. Bapak ibu sekalian dan adik-adik. Kemudian malaikat itu akan berkata kepada orang yang senang baca Al-Quran tadi, baca sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia. Kemudian engkau akan naik derajat. Jadi yang senang baca Al-Quran itu derajatnya akan naik di surga. Karena surga itu ada tingkatan-tingkatannya. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. Jadi kata malaikat tadi, baca sebagaimana, kalau misalkan di sini mungkin semuanya nih di masjid ini sering baca Al-Quran. Jadi baca Qurannya Masya Allah kencang. Kemudian di hari kiamat nanti kata malaikat, baca sebagaimana baca di dunia, kemudian akan naik tingkatannya itu di surga. Jadi naik terus gitu. فكل آية تقرأها ترتقي درجة في الجنة. Jadi setiap ayat yang dibaca sama bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik itu menaikkan derajat kita di surga kelak. Alhamdulillah Rabbil Alamin درجة في الجنة. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin itu sebuah naik satu tingkatan di surga. Ar-Rahmanir Rahim درجة ثانية. Kemudian kita membaca Ar-Rahmanir Rahim itu naik tingkatan yang kedua. لو قلنا الآن لكل واحد منكم كم تحفظ فهي عدد درجاتك في الجنة كم تحفظون. Jadi sesuai dengan hafalan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik di sini. Ketika hafalannya banyak, yaitu tingkatan di surganya semakin banyak. طب أنا أعطيكم سؤال. Nah, saya punya pertanyaan ini, siap nggak nih bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik? Siap dijawab atau enggak nih? Siap. من له أجر أكثر الماهر في القرآن مثل العرب أو الذي يصعب عليه قراءة القرآن؟ Jadi pertanyaannya begini, yang lebih banyak pahalanya ini siapa? Apakah orang yang baca Qur'annya lancar, seperti orang-orang Arab misalnya ya? Atau yang baca Qur'annya ini susah,
terbata-bata. Nah, itu mana pahalanya lebih banyak? الذي يتتعتع في القرآن ويحاول لأنه يحاول يقرأ القرآن ويتعب فله أجر أكثر من الذي يقرأ القرآن. Jadi kata Syekh, orang yang ketika dia membaca Al-Quran itu terbata-bata, kemudian susah, tapi dia terus berusaha, kemudian dia merasa capek ketika dia membaca Quran karena susah, masih belum lancar, terbata-bata. Itu pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada orang yang baca Qurannya lancar. فهنا لا عذر لأي أحد يقول أنا غير متعلم. تستطيع أن تفتح فيديو لقراءة سورة الفاتحة وتتبع معه وبذلك تستطيع أن تتعلم. Jadi nggak ada uzur lagi sebenarnya kalau baca Qurannya masih susah, masih terbata-bata. Karena sekarang sudah mudah, tinggal buka di YouTube cara membaca Al-Fatihah, kemudian diikuti, atau murotal Al-Fatihah, kemudian diikuti cara membacanya. Nah, ketika itu insya Allah nanti bisa lancar baca Al-Qurannya. من عمره 5 سنوات؟ 5. Di sini adik-adik ada yang umurnya 5 tahun? Coba ngacung tangan. 5 tahun. Yang umurnya 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun ada? Ada. أقل من 6. من أقل من 6؟ Yang usianya lebih yang usianya kurang dari 6 tahun, jadi masih balita. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Ada? بعض الأمهات ترفع يدها كلها. Ibu-ibu ini malah angkat tangan, kan yang ditanya anaknya. أنا أقول أقل من 6 ترفع الأمهات يدها. Jadi yang ditanya anaknya, ibunya yang angkat. ابني عمره 6 سنوات. Saya punya seorang putra, umurnya itu 6 tahun. في يوم 20 رمضان Pada malam ke-20 Ramadan, انتهى من دورة أحكام في القرآن. jadi sudah bisa daurah baca Al-Qur'annya sudah selesai. Jadi pelatihan baca Al-Qur'annya sudah selesai, umurnya 6 tahun. فيقرأ الفاتحة كأنه إمام في صلاة التراويح. Jadi ketika anaknya Syekh ini yang umur 6 tahun baca Al-Qur'an ini seakan-akan baca surat Al-Fatihah, seakan-akan dia bacanya seperti imam tarawih. ثم أيها الكرام لا بد أن شرف المؤمن قيام الليل والقرآن. Jadi perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, kebanggaan seorang muslim, kemuliaan seorang muslim itu ada 2 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua qiyamul lail. توجد درجة في الجنة للسفرة الكرام البررة، درجة في الجنة. Jadi di surga kelak itu ada sebuah tempat itu khusus orang-orang yang baca Al-Qur'annya Masya Allah, dibaca Al-Qur'annya lancar. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. Jadi Fadilatul Syekh Ahmad Hafizahullah Ta'ala membacakan sebuah sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang baca Qur'annya lancar, baca Qur'annya tajwidnya Masya Allah, kemudian suaranya juga Masya Allah, itu kelak dikumpulkan di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, di surga nanti bersama safar kiramil bararah, itu para malaikat. Subhanallah, أنا جئت إلى هذا المسجد لأعطي توصية عن المسجد الأقصى، وعندما قالوا عن القرآن المعلومات تخرج وحدها لأننا نتحدث عن القرآن في شهر القرآن. Jadi Masya Allah, sebenarnya Syekh ini pengennya ketika nyampe di sini tuh menceritakan tentang Masjidil Aqsa. Cuma karena momentumnya dengan khataman Al-Quran, kemudian Syekh yang tadi diucapkan itu secara spontanitas keluar dari mulutnya Syekh. عندنا في فلسطين حلقات القرآن في المسجد كثيرة. في مسجدي أنا الذي في المنطقة التي أسكن فيها أكثر من 80 حلقة. Jadi di Palestina itu banyak sekali halakoh Al-Quran.
Jadi mengajarkan semua orang itu belajar untuk tetap belajar Al-Quran. Jadi di masjidnya Syekh ini, di tempat beliau di kampungnya itu, satu masjid itu ada 80 halaqah Al-Quran. ثم أيها الأحباب أبناءنا وبناتنا. Kemudian pesan ini ditujukan untuk anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. من سيكون منكم القارئ أو القارئة المميز الذي سيمثل إندونيسيا في مسابقات القرآن الكريم؟ Jadi ada nggak nih adik-adik sekalian, laki-laki maupun perempuan, yang nanti kelak akan mewakilkan Indonesia di musabaqah Al-Quran? Ada nggak? من مستعد؟ Siapa yang siap? Gitu. Saya siap misalkan mewakili Indonesia untuk musabaqah Al-Quran. Ada nggak yang siap? Adik-adik? أخبركم قصة. Saya akan menceritakan sebuah kisah. عندما كنت صغيرا Ketika saya waktu kecil, 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات umurnya sekitar 4, 5 sampai 6 tahun. كان يقول طبعا عندنا في فلسطين 4 فصول. فصل الشتاء برد شديد. Jadi di Palestina itu ada sekitar 4 musim. Jadi ketika musim dingin itu benar-benar sangat dingin. Coba adiknya itu sini. Jangan sering ngobrol sini. Nah, ini sini. Biar nggak ngobrol sini. Nggak apa-apa. Ini yang kecil sini. Sini nggak apa-apa. Ayo cepet sini. فكان يقول لي والدي في الليل قم. أقول أين؟ Jadi waktu itu ketika umurnya Syekh masih kecil, ketika itu musim dingin, dibangunin untuk sholat. Ayo bangun sholat. Umurnya masih kecil. يقول لي قم لصلاة الفجر. أقول له يا أبتي أنا صغير أي صلاة فجر؟ Nah, ketika itu umurnya Syekh masih kecil, dibangunin untuk sholat subuh. Kita segini. فكنت أبكي. Jadi dibangunin, kemudian saya bilang, saya ini masih kecil, sholat subuh gimana? Kemudian saya menangis. حب النوم لا أريد أن أذهب إلى المسجد. Karena ya hakikatnya anak kecil ini sukanya tidur. Jadi nggak mau pergi ke masjid. من كان يفعل مثلي؟ Ada nggak nih yang susah dibangunkan untuk sholat subuh, adik-adik nih? Ada? فكان يقول لي والدي يا أحمد. Kemudian bapaknya Syekh ini berkata kepada Syekh, wahai Ahmad, عندما تكبر وتصبح كبيرا ketika engkau bertumbuh dewasa dan menjadi dewasa kelak, ستذهب إلى شرق الأرض وإلى غرب الأرض. ستذهب إلى إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبلاد المسلمين هنالك تخبرهم عن فلسطين والقرآن. Jadi bapaknya itu menasihati kepada Ahmad, Ahmad, kelak engkau ketika dewasa, kepada Syekh ini, engkau akan pergi ke arah timur, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Thailand. Kemudian akan mengabarkan orang-orang di sana tentang keadaan Palestina. وأنا اليوم أجلس معكم لأحدثكم عن القرآن. Nah kemudian di sini sekarang malah Fadilatul Syekh duduk di sini bersama kita semua orang-orang Indonesia dan berbicara tentang Al-Quran. اللهم ارض عن آبائنا وأمهاتنا. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ridho terhadap orang tua kita, terhadap bapak-bapak kita dan ibu kita. ثم بفضل الله جل وعلا وأنا في سن 14 أو 15 عاما كنت خطيبا لصلاة الجمعة في الناس. Kemudian berkat kemuliaan yang Allah berikan kepada Fadilatul Syekh, ketika umurnya Syekh sekitar 14 atau 15 tahun sudah menjadi khotib masjid,
sudah menjadi penceramah di masjid. فنحن نريد أن نشجع أبناءكم على القرآن الكريم. Jadi pesan ini disampaikan kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mendukung anak-anaknya, putra-putrinya, supaya punya ikatan dengan Al-Quran, supaya dekat dengan Al-Quran. نريدكم أن تصبروا وتقفوا مع المحفظ المدرس الذي يدرس القرآن، تشجعوا أبناءكم على القرآن. Jadi hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu ini sabar sama anaknya. Anaknya belum bisa baca Quran, ya sabar. Tetap diantarkan ke guru ngajinya, jangan putus asa. الأمر في البداية يكون صعب، لكن مع الأيام يصبح سهلا، وهو سهل على من يسر الله له. Memang pertamanya ini susah, mungkin anaknya susah baca Quran, nggak mau ngaji, dia harus sabar gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama itu memang susah, pasti susah. Tapi lama-kelamaan itu bakal mudah. Dan semuanya akan terus menjadi mudah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. فعندنا في غزة مدينة التي أحبها. Kemudian saya bercerita tentang keadaan di Gaza, tempat dari mana saya berasal. هل تعرفون غزة؟ Ibu-ibu, adik-adik sekalian, bapak-bapak, ada yang tahu nggak Gaza itu di mana? Atau Gaza itu kota apa sih Gaza itu? Palestina. عندما يكون هنالك قصف من اليهود على البيوت أو الحرب، Jadi ketika orang-orang Yahudi itu mulai melancarkan serangan atau mulai melakukan perang, فإن أول شيء يسأل الآباء، أيها الآباء انتبهوا. jadi hal yang pertama kali ditanyakan kepada, atau yang ditanyakan kepada bapak-bapak, hal yang pertama kali, nah ini perlu diperhatikan nih bapak-bapak sekalian. أمرين: Ada dua hal. وقت الدراسة ووقت حفظ القرآن. Jadi yang pertama kali ditanyakan itu dua, waktu belajar sama waktu hafal Quran, itu aja. مباشرة بعد أن تنتهي الحرب أو ينتهي القصف يتواصلون مع المحفظ متى وقت استكمال القرآن الكريم. Jadi itu yang diperhatikan bapak-bapak di Gaza. Ketika ada serangan, ini kapan belajarnya? Ini kapan belajarnya? Ini kapan mulai kayak apa baca Qurannya? Ketika situasinya sudah mulai kondusif, langsung datang ke guru ngajinya. Ini kapan dimulai nih? Kapan dimulai ngajinya lagi? نفعنا الله وإياكم بالقرآن. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat Al-Qur'an kepada kita semua. وأن يبارك في أبنائنا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada anak-anak kita. وأن يكتبنا مع السفرة الكرام البررة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, bersama malaikat di Safarah Kiramil Bararah. وأن يكتبنا من أهل القرآن. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita, menulis kita termasuk dari orang-orang yang ahli Al-Qur'an. اللهم آمين. Allahumma amin. Masih 40 menit. Masih lama. Dihabiskan. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Insyaallah dicukupkan untuk Syekh sekian dulu. لكن إذا في أي سؤال على السمع. Nah, sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Monggo ya, ada yang mau tanya, dipersilakan bapak-bapak ibu sekalian. Ada pertanyaan atau adik-adik ada yang mau nanya? Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Dan kalau begitu Syekh, terima kasih banyak, dan saya juga mewakili berterima kasih kepada takmir masjid, kemudian kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat.
Kemudian saya sebagai penerjemah jika ada kesalahan mohon maaf. Kemudian ada sebenarnya masih ada waktu, cuma nanti ada beberapa sesi tambahan dari panitia. Martin monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, khusus dumateng takmir Masjid Al-Muttaqin Desa Putih niki. Ujon Magelang, Kabupaten Magelang iki. Maka tamu pun kalau kita sedaya mirengaken midhangetaken ya saking Jawa Tengah ingkang ngaturipun wonten Semarang saged silaturahim dumateng panjenengan sedaya lan alhamdulillah nggih matur sanget saged silaturahim niki lan mugi-mugi silaturahim kula panjenengan sami niki dipun catat sebagai amal soleh lan dipun rinduhi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedanten ingkang hadir wonten mriki dipun lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, selama perjalanan di mobil maupun di hotel nemani Syekh dari hari Minggu kemarin, itu sebenarnya masih banyak yang ingin beliau sampaikan dan saya dengarkan langsung dari beliau. Dan karena waktu saat ini terbatas, maka ya itu tadi hanya sekilas tentang masalah keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Tapi yang jelas begitu banyak dari masyarakat di Gaza sana, negara Gaza sana, Palestina sana, sebenarnya punya kelebihan kalau dibandingkan dengan kita. Ya. Gaza itu, Palestina itu negara yang terjajah. Nah, negara Indonesia juga pernah dijajah. Dan sampai saat ini negara Palestina itu masih tetap dijajah oleh Israel. Jadi keterbatasan air, listrik itu hanya satu hari itu hanya 4 jam menyala. Itu pun kalau nyala, kalau tidak berarti tidak sama sekali satu hari tidak pernah menyala. Kalau kita setiap hari 24 jam menyala. Kadang mati 2 jam, 3 jam kita sudah protes. Tapi di Gaza itu semuanya terbatas, makanannya juga terbatas. Maka dengan keterbatasan itu, tapi masyarakat warga Gaza itu sangat luar biasa. Karena apa? Mereka masih bisa tetap mempertahankan Masjidil Aqsa, masih berjuang memerdekakan negaranya Palestina. Terbatas, tidak punya apa-apa, tapi Musa masih bisa berjuang seperti itu. Ya. Mereka hidup di pengungsian, di tenda-tenda. Kalau kita kan rumahnya besar-besar, ya, ini rumahnya besar-besar gitu. Kalau sana, kalau musim dingin jadi sangat dingin sekali, sampai 0 derajat, kalau panas sampai 50 derajat. Nah, kalau di sini paling dingin paling 20 derajat. Bentar gitu sih. Lebihan anget-angetnya bentar. Kalau di Gaza tidak ada yang namanya ada penghangat atau apa, karena apa? Semuanya sudah terbatas. Di Gaza itu, di Palestina itu rakyatnya kita jumlah penduduknya hanya 2 juta. Kalau Kabupaten Magelang itu Bu, bapak-bapak, tunggal 1 juta kan ya? Yes, tunggal sekitar 1 juta. Tapi dengan keterbatasan yang serba terbatas karena dijajah, di embargo, semua bantuan tidak bisa masuk ke Gaza, ke Palestina, itu ternyata dari 2 juta penduduk itu yang hafal Al-Quran 30 juz itu 250.000. Berarti berapa persennya itu bapak-bapak? Ya.
Anak-anak rata-rata sana itu umur 11 tahun itu sudah hafal Al-Quran, 15 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau anak-anak kita sudah berapa juz yang dihafal? Itu yang hafal Al-Quran 30 juz 250.000. Sementara yang hafal 5 juz, 10 juz, 12 juz, 15 juz, 30 juz, 20 juz itu banyak. Berarti rata-rata sana itu rakyat Palestina itu rata-rata sudah hafal minimal 2 juz. Bapak-bapak hafal pinten Bu? Bapak-bapak 2 juz, alhamdulillah. Ibu-ibu pun hafal berapa juz? Setengah juz, alhamdulillah. Jadi kondisi negara Palestina yang terjadi setiap hari itu dibom, setiap hari itu diserang oleh Israel, ternyata punya kelebihan seperti itu. Kalau setiap hari anak-anak kita yang ada di sini pegangnya HP, gimana gini? Anak-anak yang di sini kira-kira setiap hari pegang HP atau buatan? Atau belajar Al-Quran? Tapi sampai kalau daerah Kelaumaran juga. Aman now. Oke. Sana anak-anak sana itu setiap hari pegangnya Al-Quran. Kalau sini pegangnya HP, sana pegangnya Al-Quran. Kalau sini suara der-der itu mercon, apalagi Ramadan seperti ini, apalagi mendekati hari raya. Kalau sana der-der suara bom, suara tembakan dari Israel, suara roket. Kalau sini sirene mau buka ini itu ya, yang di masjid. Kalau sana sirene ambulan yang bawa jenazah, yang bawa korban perang seperti itu. Jadi betapa jauhnya dengan negara Palestina dibandingkan dengan kita. Kita aman, tapi kita malah justru jauh dari Al-Quran. Hafalan Al-Quran kita dibandingkan dengan yang ada di sana, negara Palestina ternyata jauh. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, para penghulu, termasuk di bulan Ramadan ini juga ternyata Israel itu tetap menyerang. Umat Islam yang sudah puasa tetap diserang. Ingin menguasai Palestina, ingin menguasai Al-Aqsa. Padahal Palestina itu adalah negaranya para nabi dan rasul. Di sana banyak lahir para nabi dan rasul. Kemudian di situ ada Masjid Al-Aqsa yang itu merupakan wakaf untuk kaum muslimin, bukan untuk orang Palestina saja, tapi itu wakaf untuk kaum muslimin, maka harus kita bela. Maka Syekh ini datang dari Palestina jauh-jauh ke negara Indonesia sebenarnya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada rakyat Indonesia, bahwasanya kontribusi, donasi ataupun bantuan dari rakyat Indonesia ke Palestina itu dari dulu sampai sekarang itu masih tetap berlanjut dan terus berlanjut. Ya. Maka sekarang kalau kita lihat di Gaza itu ada rumah sakit Indonesia untuk Gaza. Itu bukti bahwasanya rakyat Indonesia, kepedulian rakyat Indonesia, rasa simpati, empati rakyat Indonesia, kepedulian rasa sosial rakyat Indonesia kepada Palestina itu cukup tinggi. Ya, oleh karena itu saya ini sebenarnya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakyat Indonesia. Ya, karena waktunya terbatas tadi ya, maka yang disampaikan hanya sedikit gitu. Kemudian selain ucapan terima kasih juga beliau ini ingin menyampaikan bahwasanya antara Muslim, antara orang Islam Palestina dengan orang Islam Indonesia itu sangat dekat, sangat dekat, saling membantu. Karena apa? Bahwasanya masalah Palestina Al-Aqsa sekali lagi bukan hanya masalah untuk Palestina, tapi juga masalah untuk rakyat seluruh dunia yang merasa Muslim seperti itu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahullah. Jadi kami dari Aksi Ihsan Mulia Jawa Tengah hadir di sini, bisa bersilaturahim di sini untuk mengajak ibu-ibu, bapak-bapak semuanya untuk mari kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang serba keterbatasan, yang negaranya sampai sekarang masih dijajah. Bantuan
ya, nanti bisa lewat takmir ataupun bisa lewat langsung ke panitia maupun langsung nanti bisa ya istilahnya itu dalam bentuk dana yang bisa dititipkan seperti itu ya. Ataupun minimal kalau misalkan tidak bisa membantu dalam bentuk dana, minimal doa, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina supaya apa? Supaya cepat merdeka. Nanti dari panitia menyediakan kotak infak, nanti monggo ibu-ibu bapak-bapak bisa memberikan donasinya, memberikan infak maupun sedekahnya, nanti akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selain itu, nanti kalau misalkan ibu-ibu bapak-bapak belum bawa uang untuk saat ini, nanti bisa di koordinir. Kemudian nanti di sini ada cabangnya, ya, ada cabang Asisten Mulia di Magelang. Nanti bisa menghubungi sampai di sini. Kemudian nanti sampai bisa menghubungi kantor di Magelang. Selain itu, ibu-ibu bapak-bapak, ini juga ada kotak infak yang berjalan. Nanti bisa ibu-ibu bapak-bapak bisa titip infak ataupun sedekah yang akan kita sampaikan ke rakyat Palestina. Kemudian ini saya juga bawa sal. Sal ini hanya secara simbolis, ya, simbolis yang akan diberikan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Ya, istilahnya ini lelang, ya. Satu sel ini 250.000. Ya, 250.000. Kemudian dananya nanti akan kita salurkan kepada saudara kita yang ada di Palestina yang sedang kekurangan seperti itu. Kata ibu-ibu bapak-bapak, ya, moga siapa yang menghendaki shell 250.000 nanti akan diberikan pada langsung dipakaikan sama Syekh Ahmad. 250.000 moga. Ibu-ibu boleh maju atau bapak-bapak atau adik-adik. Kalau misalkan pada saat ini belum bawa uang, nanti bisa lewat transfer maupun lewat masjid sini. Nanti dari masjid akan menghubungi panitia atau menghubungi teman-teman yang ada di cabang Magelang. Berapa? 250.000. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, sekali lagi ibu-ibu bapak-bapak rahmatullah, kami sekali lagi menyampaikan ketika harta benda itu kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah SWT, pada dasarnya itu adalah harta yang sebenarnya, harta yang sesungguhnya, ya, harta yang sesungguhnya. Karena Allah SWT berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, bahwasanya harta benda yang kita miliki itu pada dasarnya ada hak-hak untuk orang lain, termasuk untuk hak-hak saudara kita yang ada di Palestina yang memperjuangkan Masjidil Aqsa, untuk memperjuangkan rakyat Palestina, negara Palestina untuk merdeka. Nah, kalau Indonesia sudah merdeka sudah berapa tahun? 76 tahun. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Tapi ada untuk saat-saat ini, zaman seperti ini ternyata masih ada negara yang masih dijajah, dan itu setiap hari diserang, diancam oleh bom, oleh roket, oleh tembakan seperti itu. Ya. Jadi bantuan kita akan kita salurkan kepada negara rakyat Palestina. Sekali lagi, di dalam harta benda kita yang kita miliki itu pada dasarnya ada hak-hak orang lain. Entah kita keluarkan atau tidak kita keluarkan, pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Mungkin kalau misalkan kita tidak keluarkan, maka pasti akan diambil Allah dengan cara lain, misalkan dengan rasa sakit, kemudian berobat ke dokter, itu juga mengeluarkan, atau mungkin motor kita dan jebol, itu juga bagian bagaimana Allah SWT mengambil rezeki kita yang memang itu untuk orang lain, kemudian kita tidak keluarkan. Ya, jadi
sama-sama keluar dari diri kita, sama-sama keluar, maka mari kita niatkan untuk betul-betul yang sama-sama keluar itu bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT, ya, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kalau kita keluar dengan cara terpaksa kan kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita keluarkan dengan infak, sedekah maupun zakat, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan itulah harta yang sesungguhnya yang kita jadikan tabungan di akhirat kelak. Kalau sedekah ibu-ibu bapak-bapak tadi yang dititipkan ke kita, besok menjadi penolong kita di akhirat kelak. Bahwasanya sedekah yang kita keluarkan itu menjadi bisa menghalau api neraka, ya, bisa menghalau api neraka. Ini dari masih takdir ada sabetan apa betul gitu? Mantan, sekali mantan. Ada sambutan. Ini waktunya masih lama. Ya, ini saya teruskan sedikit bahwasanya infak sedekah yang kita berikan, yang kita keluarkan tadi itu semoga diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian insya Allah itu akan menjadi penghalau, atau kalau penghalau itu bahasa Jawa apa ya? Penghalang api neraka. Api neraka itu tidak bisa dipadamkan dengan air yang ada di dunia ini. Misalkan air yang ada di dunia ini dari air gunung, air sungai, kemudian air laut, itu dikumpulkan kemudian memadamkan api neraka tidak akan sanggup. Karena apa? Kekuatan gejolaknya api neraka itu lebih besar dari air yang ada. Kalau kita kumpulkan di dunia ini jadi satu tidak akan mampu. Kalaupun misalkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak memadamkan api misalkan korek kemudian kita kasih itu bisa mati. Api yang kita buat misalkan bakar-bakar itu kita pakai siram pakai air satu air bisa mati, ya. Tapi kalau apinya neraka itu tidak akan mampu dipadamkan oleh air sedunia ini dikumpulkan. Tapi dengan sedekah ibu-ibu, bapak-bapak yang walaupun hanya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 itu bisa menghalau api neraka. Ya, sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak rahmatullah, mari kita berkontribusi rasa sosial diri kita itu untuk saudara-saudara kita itu mari kita tingkatkan. Karena apa? Itulah harta benda yang sebenarnya yang kita miliki. Ya. Ibu-ibu, demikian mungkin sedikit yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dari kami yang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menitipkan harta bendanya lewat aksi sangat mulia kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga harta yang dititipkan ini memberikan keberkahan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dilipat gandakan harta maupun pahala, dilipat gandakan pahala maupun harta yang masih di tangan, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki, kemudian melimpahkan kesehatan kepada kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menginformasikan bahwasannya sekarang yang untuk sesi berfoto, yang ingin berfoto silahkan
Ya mungkin Ustadz mau berpamitan. Sebelum berpamitan, langkah baiknya dia ingin ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Maka dari itu saya persilakan untuk bapak-bapak yang ingin berfoto bersama, saya silakan sekarang maju ke depan. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan,
Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu